Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang materi pertama adalah pemetaan kompetensi dasar. Menurut Adrianto tahun 2016, kegiatan pemetaan kompetensi dasar dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator pembelajaran dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Penjabaran SK dan KD ke dalam indikator diserahkan kepada guru masing-masing kelas. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam indikator. Yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Yang materi kedua adalah penyusunan silabus. Menurut Rusita Purnamasari dan Purnomo tahun 2021, silabus dan RPP yang mengarah pada standar isi, silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Adapun komponen dari silabus yaitu identitas suatu mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber dari penilaian. Widya Ningrum 2012, pembuatan silabus tidak dapat berdiri sendiri. Dalam membuat silabus, hal yang paling utama dilakukan adalah menentukan kompetensi, kemudian membuat minggu efektif program tahunan Prota dan program semester Prosem. Materi yang terakhir adalah penyusunan RPP. Menurut Asing Kelly tahun 2019, menyusun atau mengembangkan RPP adalah langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap guru. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau satu hari. RPP dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun tahapan pengembangan RPP pembelajaran tematik yaitu 1. Memilah dan memilih kompetensi dasar mata pelajaran pada silabus yang dapat dipadu-padakan dalam tema untuk satu hari. Yang kedua, memilah dan memilih kegiatan-kegiatan dalam silabus yang sesuai dengan KD. Yang ketiga, kegiatan dalam silabus yang disiapkan untuk 3 atau 4 minggu tergantung dengan tema atau subtema menjadi kegiatan 1 minggu, kemudian dipilah dan dipilih lagi untuk kegiatan 1 hari. Yang keempat, pada kegiatan memilah dan memilih silabus, guru perlu memperhatikan keterkaitan antara berbagai kegiatan dan beberapa mata pelajaran yang akan diintegrasikan sehingga pembelajaran berlangsung sesuai dengan alur. Yang kelima, menentukan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kegiatan di silabus yang sudah dipilih. Yang keenam, guru saat menyusun RPP selain menggunakan silabus juga bisa menggunakan buku teks pelajaran dan buku guru serta hasil analisis KD dengan tema yang telah dilakukan. Yang ketujuh, guru harus memperhatikan alokasi waktu saat menyusun RPP untuk setiap kegiatan dan kedalaman kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan, apabila kompetensi yang akan diberikan dalam suatu tema memerlukan kemampuan prasyarat yang belum pernah diajarkan, guru perlu mengajarkan kompetensi prasyarat terlebih dahulu. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.